Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh anak-anak TKB. Hari ini kita akan belajar yaitu sosial emosional kita dengan tema hidup rukun. Sebelum Miss Novi menjelaskan dan menceritakan kepada anak-anak apa itu arti dari hidup rukun, di sini Miss Novi akan memberikan contoh atau cerita tentang seekor keluarga binatang anjing dan kucing. Nah, di sini ada keluarga anjing dan keluarga kucing. Nama anjingnya bernama Molly, sedangkan kucingnya bernama Piko. Kedua keluarga ini sebelumnya anak-anak suka bermusuhan, tidak pernah akur. Keduanya suka marah-marah. Namun kedua binatang ini yang bernama Molly dan Piko, mereka telah bersahabat sejak kecil. Dan akhirnya karena kedua orang tuanya tahu bahwa kedua anak-anaknya ini bersahabat, mereka mencoba dan membangun untuk hidup rukun dan tidak suka marah-marah lagi, tidak suka bermusuhan lagi. Nah, itu cerita tentang keluarga anjing dan kucing. Sekarang contoh yang kedua yang bisa Miss Novi ceritakan kepada anak-anak yaitu di dalam sebuah keluarga ada dua orang bersaudara. Nama kakaknya yaitu Dinda, sedangkan adiknya bernama Nina. Nah, kedua anak-anak ini tidak pernah akur di dalam rumah, ya, tidak pernah akur karena adiknya Dinda yang bernama Nina mendapatkan prestasi di sekolah. Akhirnya Dinda marah-marah kepada adiknya karena mendapatkan hadiah dari papa dan mamanya, dari mama mereka berdua, ya. Nah, akhirnya Nina mendapatkan hadiah spesial dari ayah dan mama. Sedangkan Dinda tidak mendapatkan hadiah apapun dari papa mama karena Dinda belum mendapatkan nilai atau prestasi yang baik. Namun, anak-anak tahu nggak? Ketika Dinda melihat, kenapa ya aku tidak mencoba untuk belajar sungguh-sungguh, belajar bersama dengan adik saya supaya kami bisa hidup rukun di dalam rumah dan tidak perlu marah-marah lagi, tidak perlu iri lagi. Dan akhirnya Dinda mencoba membangun hubungan yang baik dengan adiknya. Coba kita lihat dari gambar ini. Papa dan mamanya sangat senang karena Dinda dan Nina bisa bermain bersama dan bisa hidup rukun di dalam keluarga. Dinda dan Nina tidak pernah bertengkar lagi, tidak pernah saling iri lagi, tidak pernah saling marah-marahan lagi. Tapi yang mereka lakukan saling berbagi, bermain bersama, tertawa bersama ayah, mama, dan keluarganya, ya. Itu contoh-contohnya tadi yang Miss Novi ceritakan bagaimana kita bisa hidup rukun. Nah, di sini Miss Novi mau bertanya kepada anak-anak, bagaimana keseharian Dinda dan Nina di rumah? Apakah mereka tidak akur? Tenot, itu dulu ya anak-anak ya. Yang sekarang yang ditanya bagaimana keseharian Dinda dan Nina di rumah sekarang ini. Yang kedua, saling iri. Itu dulu, sekarang tidak lagi. Namun Dinda dan Nina di rumah sekarang, mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Ini adalah yang benar. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun anak-anak? Nah, arti dari kata rukun itu artinya adalah baik, damai, dan tidak suka bertengkar. Sedangkan hidup rukun, anak-anak hidup rukun artinya adalah anak-anak saling menghormati, saling menyayangi antara sesama manusia. Siapa Miss? Seperti menyayangi papa mama, menyayangi kakak, menyayangi adik, menyayangi teman, menyayangi Missnya. Atau contohnya anak-anak juga ketika berada di rumah, baik juga ketika anak-anak berada di sekolah maupun di lingkungan rumah. Itu arti hidup rukun. Jadi kita anak-anak harus belajar ya untuk saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan rumah kita.
Bagaimana caranya, Miss? Supaya kita bisa menciptakan kerukunan di rumah, di lingkungan rumah atau di sekolah. Oh iya, Miss, hidup sendirian aja. Tenot, itu tidak mungkin. Kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita. Tanpa orang-orang di sekitar kita, kita tidak bisa hidup, anak-anak. Atau gini aja, Miss, kita hidup di daerah terpencil aja. Wah, sunyi dong, sepi. Kita tidak punya teman. Tenot, itu juga salah. Namun, bagaimana kita menciptakan kerukunan di rumah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita, dengan cara yaitu hidup rukun. Itulah yang benar. Nah, ayo anak-anak, mulai dari sekarang, ayo kita menciptakan kerukunan di rumah kita ya. Jangan hanya kepada teman-teman kita, namun kita harus menciptakan kerukunan itu dimulai dari rumah. Dimulai dari papa mama, terus kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman, dan juga kepada teman-teman baik di sekolah, baik juga di lingkungan rumah. Jadi ayo ya anak-anak, kita harus hidup rukun, hidup damai, saling mengasihi, saling membantu, tidak suka marah-marah, tidak suka bermusuhan. Itu adalah anak-anak yang hidup rukun. Demikian saja cerita Miss Novi hari ini. Semoga anak-anak, yuk kita sama-sama belajar ya untuk tetap hidup rukun. Demikian saja cerita Miss Novi. Miss Novi akan pamit dan Miss Novi ucapkan terima kasih. Bye-bye.